Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pertama-tama, perkenalkan saya Vindi Caisa Febriwinata dengan NIM 1261012032225. Dan rekan kelompok saya yang bernama yang pertama Ahmada Suryawijaya dengan NIM 1261012032229. Yang kedua, Dini Julistiorini dengan NIM 12610120320. Yang ketiga, Ulfa Nurani Sadul Malika dengan NIM 12610120322. Yang keempat, Muhammad Irfan Wahyudi dengan NIM 12610120321. Dan yang terakhir, Yuni Setianingrum dengan NIM 1261012032224. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema perusahaan dan pekerjaan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Materi tentang pengertian perusahaan dan pekerjaan. Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan masyarakat. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 6, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Secara umum, yang dimaksud dengan pekerjaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus secara terang-terangan dalam kedudukan tertentu. Stern dan Porter menyebutkan bahwa pekerjaan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan tiap individu karena beberapa alasan, diantaranya adalah adanya timbal balik dalam bekerja atau reward yang umumnya dalam bentuk uang atau kepuasan dalam memberi pelayanan. Saya akan melanjutkan tentang materi menjalankan perusahaan dan pekerjaan. Cara menjalankan perusahaan dan pekerjaan. Secara yuridis, perusahaan adalah perbuatan atau kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan yang kontinus, terang-terangan, menyediakan barang atau jasa, dan berorientasi laba. Namun, secara ekonomik, perusahaan adalah kegiatan memproduksi barang atau jasa sebagai wahana ekonomik. Perusahaan merupakan wadah untuk mencapai tujuan bersama para pendirinya dengan melakukan kegiatan ekonomik dan sosial dalam suatu masyarakat. Secara konseptual dan akuntansi, perusahaan dianggap sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, terpisah dari pemiliknya. Baik, di sini saya Ahmada Suryawijaya ingin meneruskan presentasi dari teman-teman saya, yaitu syarat-syarat menjadi perusahaan. Proses pendirian PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Persyaratan pertama yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris. Yang kedua, pengesahan dan persetujuan. Yang ketiga, akta pendirian. Yang keempat, larangan dan keharusan. Yang kelima, perseroan memperoleh status badan hukum. Yang keenam, pengukuhan. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHP yaitu perseroan macap. Perseroan macap adalah suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor. Bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: A. Perseroan prima, B. Perseroan komanditer atau CV, C. Perseroan terbatas. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHD atau diatur dalam peraturan khusus meliputi koperasi dan perusahaan negara atau persero atau perum atau perjen.
Yang pertama, apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan secara garis besar, jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Yang ketiga, perusahaan manufaktur pabrik. Yang keempat, perusahaan jasa. Saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak dalam perusahaan. Pengusaha dan juga pemimpin perusahaan. Pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Dilihat dari segi fungsinya, ada 3 eksistensi pengusaha, yakni adalah pengusaha yang bekerja sendiri, yang kedua adalah pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja, yang ketiga adalah pengusaha yang memberi kuasa pada orang lain untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua adalah pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan ialah orang yang diberikan kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pemimpin perusahaan berfungsi sebagai wakil pengusaha dan berkuasa dalam segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Dia ini bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan kemunduran dari suatu perusahaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.